Salam sejahtera bagi seluruh pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Kita bertemu lagi di penghujung tahun 2020 dan dalam minggu-minggu Advent, dan kita berada pada minggu Advent yang pertama. Kita terus dituntun oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita memberi diri untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami berterima kasih karena kami masih diperkenankan hidup dan berkarya sampai di hari ini. Bahkan kami diperkenankan untuk ada di dalam minggu-minggu Advent, minggu penantian, untuk melihat kebesaran Tuhan dengan berbagai karya penyelamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Untuk itu kami terus memberi diri kami untuk ada di dalam pemberitaan firman. Baik kami yang menyampaikan, bahkan juga umat Tuhan yang mendengar. Kami mohon pertolongan Tuhan menyertai kami dalam pemberitaan firman di saat ini. Sehingga kami terus menjadi pelaku firman melalui iman perbuatan kami. Kami mohon ampun untuk salah dosa yang kami lakukan Tuhan. Supaya setiap pemberitaan firman yang kami sampaikan, bahkan umat-Mu yang mendengar, kami semua diberkati dan kami mampu menyatakan kuasa Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami sekalian hendak membaca dan merenungkan bagian firman-Mu di hari ini kekal dan selamanya. Amin. Pembacaan kita di hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-85, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-8, yang berbunyi demikian. Doa mohon Israel dipulihkan. Ayatnya yang kedua, Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyuruhkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Pulihkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang dikatakan berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua yang membaca, merenungkan dan terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan dengan tema Mohonlah belas kasihan Allah. Pembacaan kita di saat ini berbicara tentang doa mohon Israel dipulihkan. Kalau kita mengikuti bagian firman Tuhan ini berarti kita berbicara tentang kehidupan bangsa Israel. Dan semua kita umat Tuhan mengetahui cerita tentang Israel. Dan mengapa sampai ada doa mohon Israel dipulihkan? Karena ada hal-hal yang mereka lakukan, pemberontakan dan lain sebagainya, sehingga mereka juga ada di dalam hukuman-hukuman yang Tuhan berikan. Tapi pada dasarnya Allah itu penuh kasih, maka bangsa Israel memberanikan diri untuk menyatakan sikap mereka dengan berdoa, memohon agar mereka dipulihkan. Bagian ini juga menuntun kita sekalian pada masa sekarang. Kita masih ada di dalam situasi yang menakutkan, mencemaskan kehidupan kita, bahkan juga turut mengganggu iman percaya kita. Kita masih ada di dalam kehidupan bersama dengan virus corona dan banyak pemikiran, bahkan juga tafsiran-tafsiran yang disampaikan tentang situasi dan juga wabah yang sementara ada dan menyertai kita. Dengan kehidupan yang kita jalani, sedikit demi sedikit
Tuhan menyatakan bagaimana kita melihat perkaranya dalam menghadapi kondisi yang ada. Pemulihan itu pasti akan terjadi sama seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi juga ada bagian yang harus kita ketahui bahwa selain kita hidup berdampingan dengan virus corona, kehidupan yang tidak pernah kita akan lupakan dan juga kita sering dan akan terus temui adalah tantangan, persoalan hidup, masalah-masalah hidup, baik pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Membuat kita akan berpikir seperti apa dalam hidup ini. Apa yang akan kita butuhkan dan apa yang akan kita jalani sepanjang seluruh kehidupan ini disertai dengan pergumulan, tantangan, bahkan hambatan yang kita hadapi. Berpatokan dari tema yang menuntun kita di saat ini, mohonlah belas kasihan Allah. Kita juga dituntun sama seperti bangsa Israel ketika ada di dalam situasi perkembangan dunia, virus corona, bahkan tantangan hidup, masalah yang kita hadapi. Satu hal yang bisa kita nyatakan adalah mohon belas kasihan Allah. Itu bagian yang Tuhan nyatakan kepada umat Israel dan juga dinyatakan oleh pemazmur bagi kita pada kitab Mazmur pasal 85 ayat 2-8. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Allah selalu menyatakan belas kasihannya kepada kita. Dan Allah selalu memberikan kehidupan yang disertai dengan kuasa, berkat, dan penyertaannya. Berdoa adalah bagian yang juga menjadi jawaban untuk kita boleh ada di dalam sebuah pemulihan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau hidup terus di dalam persoalan hidup, tantangan, bahkan kondisi-kondisi yang tidak membuat kita nyaman di dalam kehidupan ini. Tapi pasti kita mau keluar dari bagian-bagian itu. Oleh sebab itu, pemazmur dengan pengalaman iman yang juga bersama dengan bangsa Israel mau menuntun kita untuk selalu berseru kepada Tuhan sebagai Sang Penyelamat kita. Karena Dia akan menuntun kita, Dia akan memulihkan kita, bahkan Dia akan menyelamatkan kita. Umat Israel meyakini bagian itu, maka Dia sampaikan juga pemazmur bagi kita semua sebagai perbuatan Allah yang tidak dapat diberikan oleh manusia siapapun, hanya di dalam Allah dan melalui Yesus Kristus, yang sementara kita ada di dalam minggu-minggu penantian untuk menyaksikan bagaimana peristiwa sukacita itu akan terjadi. Oleh sebab itu, pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, mari kita semua mau memohon belas kasihan Allah. Untuk memohon belas kasihan Allah, sesuatu yang bukan sulit. Mengapa? Karena kapan saja kita selalu membutuhkan Allah dan meminta pertolongannya. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, memohon belas kasihan dari saudara, keluarga, kerabat, bahkan siapapun adalah sesuatu yang sulit. Karena harus disertai dengan persyaratan ataupun tawar-menawar yang harus kita penuhi baru kita bisa menerima belas kasihan antara sesama kita. Tetapi hal yang kita dapati dari Tuhan berbeda seperti apa yang selalu kita nantikan dalam kehidupan kita, bahwa Allah bertindak maka segala sesuatu menjadi ada. Oleh sebab itu, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, mari kita semua mau memberi diri untuk memohon belas kasihan Allah. Karena Allah adalah jawaban hidup kita. Allah mampu memberikan pemulihan atas segala kehidupan yang mau kita nyatakan sebagai pribadi yang benar-benar percaya kepada Allah di dalam Yesus. Ataukah kita mau berpikir bahwa mungkinkah kita tidak pernah mendapat belas kasihan Allah? Ataukah kita ketika ada dalam tantangan persoalan hidup, kita lebih meminta belas kasihan manusia, sehingga kita lebih cepat menerima ketimbang daripada Allah menuntun kita, tetapi juga membutuhkan proses yang begitu panjang. Kita sementara ada dan hendak mengikuti 4 minggu Advent sampai dengan perayaan Natal ini akan kita jalani bersama. Tapi juga di dalam persekutuan jemaat, pelaksanaan pastoral dikerjakan oleh seluruh hamba-hamba Tuhan. Menuntun kita untuk semua umat Tuhan mau duduk sejenak mengucap syukur, memohon belas kasihan Allah.
Karena setahun lamanya kita berjalan, hidup dalam pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Kita tidak terlepas dari dosa. Bahkan untuk memulihkan semuanya, kita hanya meminta pertolongan dan belas kasihan Allah. Itu sebabnya kita semua juga diajak dalam bergumul bersama dengan Tuhan, menyapa Tuhan dengan seraya meminta belas kasihannya. Sehingga proses pemulihan itu boleh terjadi di dalam setiap pergumulan hidup kita, di dalam keluarga kita, bahkan di dalam tugas tanggung jawab kita, baik profesi kita, apapun yang kita terima dari Tuhan. Karena kita akan terbawa dengan kehidupan setahun ini dengan banyak hal yang kita alami dan rasakan. Seakan-akan kita berpikir, apakah pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan itu tepat datang pada waktunya ketika kita membutuhkannya? Ataukah kita hanya menunggu sambil mencari solusi yang sesaat membawa kenikmatan dan kebinasaan itu yang menjadi ujung daripada kehidupan yang kita inginkan? Bagian-bagian ini membawa kita semua untuk merenungkan, mengevaluasi diri kita kembali sepanjang kita ada hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga kita akan tahu bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam langkah hidup kita. Apakah kita bertahan pada prinsip hidup, bahkan kekerasan hati kita, dan kita hanya tahu bahwa kita mampu itu karena kita? Ataukah kita mampu napas hidup ini kita masih miliki? Ataukah kita hanya menunggu pada saat kita terjepit dalam persoalan hidup, barulah kita memohon belas kasihan Allah? Tidaklah demikian. Persekutuan bahkan juga cuma Tuhan yang terkasih. Belas kasihan Allah itu selalu kita nyatakan setiap saat. Karena di dalam belas kasihan Allah ada berkat, janji, pertolongan, kuasa, dan segala-galanya ada di dalamnya. Mari kita semua mau terus memberi diri untuk memohon belas kasihan Allah. Di luar dari kita manusia, kita tidak mampu melakukan sesuatu yang lebih. Hanyalah di dalam pertolongan belas kasihan Allah. Bangsa Israel dipulihkan karena mereka memohon belas kasihan Allah. Mereka tidak mempertahankan diri mereka, ego mereka, karakter yang keras dan lain sebagainya. Menantang Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umat Tuhan untuk berlaku demikian. Kalau Tuhan sudah memberi belas kasihannya sepanjang hidup kita ada sampai di hari ini, di tahun 2020 ini, maka apa yang harus kita kerjakan lagi untuk merespon belas kasihan Allah? Dengan hidup akrab dengan Tuhan. Itulah kerinduan dari Tuhan untuk kita, bagaimana kita hidup akrab dengannya. Supaya Allah di dalam Yesus yang sudah benar-benar ada di dalam jawaban yang pasti dalam penantian panjang kita, itu telah nyata di dalam kelahiran Yesus yang akan menuntun kita sampai dengan Ia memberikan kehidupannya untuk menebus kita dari salah dan dosa kita. Tuhan menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara pemirsa di mana saja berada, sehingga kita terus mau memberi diri untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan sehingga terjadi pertumbuhan iman. Dunia akan memberikan banyak tantangan persoalan. Kepada siapakah kita harus memohon belas kasihan sehingga kita dipulihkan? Pasti hanya dengan memohon belas kasihan Allah, dan kita akan dipulihkan sama dengan umat Israel yang disampaikan oleh pemazmur melalui pembacaan kita di saat ini. Tuhan akan menolong dan memberkati setiap kita yang benar-benar hidup dan berpengharapan kepada Tuhan. Nyatakan itu kepada Tuhan, bahwa kalau bangsa Israel bisa, pemazmur nyatakan dan dia mampu bisa, mengapa kita tidak bisa? Tuhan yang sama yang menolong umat Israel, Tuhan yang sama pula menolong Bapak Ibu Saudara dan saya di masa sekarang sampai dengan Tuhan akan datang. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami telah mendengarkan bagian firman-Mu yang menyatakan untuk kami berdoa supaya kami dipulihkan, selayaknya umat Israel dipulihkan dari murka-Mu ya Tuhan. Kami telah menerima penyertaan Tuhan, bahkan belas kasihan Allah telah kami alami dan rasakan. Tapi kadang kami manusia hidup dengan watak dan karakter, dengan kemauan kami sendiri. Bahkan kami mencari belas kasihan di dalam dunia yang memberikan kebinasaan. Ampuni kami ya Tuhan,
supaya kami juga akan dipulihkan dan mampu menyatakan kuasa Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama melalui program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, supaya kami benar-benar dipulihkan, baik dalam wabah virus corona, tapi juga dalam menghadapi persoalan hidup, pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanan di mana kami kerjakan. Kami percaya Allah, Engkau adalah jawaban kami yang pasti, dan itu telah nyata di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sedang kami nantikan dalam minggu-minggu Advent. Kami percaya sungguh Tuhan, bahwa Engkau akan memulihkan keadaan kami, dan kami akan menyatakan kepada dunia, kepada pribadi, bahkan kepada sesama, bahwa Engkau Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Berkati program Tabura Injil dengan semua pelayanan yang dikerjakan, supaya nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan terus memberi diri dipimpin oleh Tuhan dan memohon belas kasihan Allah dari sekarang kekal dan selamanya. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita memberi diri dalam minggu-minggu Advent dalam sebuah perenungan, dalam penantian yang pasti karena Yesus telah lahir, dan kita pun juga terus meminta pertolongan karena kita hidup itu karena Tuhan yang memberi hidup. Demikian, dan Tuhan memberkati kita selalu, kini dan selamanya. Shalom.